Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Jika kemarin kita telah belajar dari Yunus pasal yang pertama, bahwa Yunus berusaha lari dari panggilan Tuhan. Ia tidak taat untuk pergi ke Niniwe, guna menyerukan pertobatan. Ia malah pergi ke Tarsis. Tarsis adalah kota pesisir di Spanyol, barat daya dari pelabuhan Yafo. Nah, tentu ada alasan dari Yunus menolak untuk diutus ke Niniwe. Ada beberapa hal. Yang pertama, karena jarak yang sangat jauh dan perjalanan yang berbahaya jika dia pergi ke Niniwe. Yang kedua, karena dia melakukan penolakan tersebut dikarenakan perbedaan keyakinan yang sangat tajam bahwa Niniwe adalah penyembah berhala, sedangkan orang Israel adalah penyembah Tuhan. Itu menurut pemikiran dari Yunus. Dan yang ketiga, bahwa adanya paham eksklusivisme keselamatan. Bahwa keselamatan hanya milik orang Israel, sedangkan orang-orang di luar Israel itu tidak diperuntukkan untuk keselamatan atau diselamatkan. Yunus tahu bahwa perintah Tuhan untuk dia pergi ke Niniwe adalah supaya orang Niniwe itu bertobat dan tidak dihukum, sedangkan Asyur itu adalah musuh yang sangat berbahaya bagi Israel. Nah, ini adalah konsep nasionalisme dalam agama dari Yunus atau orang Israel pada umumnya. Nah, Bapak Salam Tuhan, pesan kitab Yunus adalah anugerah keselamatan bagi semua bangsa, bahwa Allah itu mengasihi seisi dunia. Keselamatan tidak hanya untuk satu kelompok kecil saja, tapi untuk semua orang. Tuhan menggagalkan rencana Yunus yang menolak menjadi misionaris pertama dalam Alkitab. Hari ini kita akan membahas situasi Yunus selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan yang besar itu yang menelan dia. Dalam Yunus pasal yang pertama, ayat 17 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 10 dengan perikop doa ucapan syukur Yunus. Merupakan doa Yunus di dalam perut ikan, di mana ia mohon kelepasan dari kematian dan ucapan syukurnya sesudah itu. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari saya ajak kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran
Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang setia, yang terus mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena itu kami selalu memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau dalam seluruh keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Engkau hadir, Engkau menuntun, Engkau memberkati apa yang kami baca, kami renungkan, dan buat kami mengerti, serta beri kami kekuatan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, urapi kami semua, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari saya ajak kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Yunus, pasal yang kedua, di buku Alkitab saya halaman 997. Yunus pasal yang kedua kita akan baca sekaligus keseluruhan pasal ini. Sudah menemukan semua, saya akan pandu kita untuk membacanya. Mulai dari pasal pertama ayat 17. Demikian firman Tuhan, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sebentar Bapak Islam Tuhan, saya mau jelaskan bagian ini lebih dahulu, bahwa Tuhan itu mengatur sehingga ikan besar menelan Yunus dan memelihara Yunus sehingga tetap hidup di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam dikatakan. Kadang hal ini dianggap oleh banyak orang sebagai satu hukuman dari Tuhan. Tetapi menurut saya kalau kita baca nanti ya, keseluruhan kitab Yunus, ternyata di momen tersebut Allah melindungi Yunus. Allah menaungi Yunus. Dan Allah mau Yunus tetap ada di dalam rencana Allah. Ini suatu tindakan luar biasa dari Tuhan. Bagi banyak orang menganggap bahwa wah selesai sudah. Ini sudah perjalanan terakhir Yunus. Habis dia. Udah tidak ada nama lagi. Tidak ada pribadi lagi yang bernama Yunus seorang nabi. Sudah selesai karirnya. Apa yang terjadi dengan Yunus bukan suatu kebetulan. Tuhan betul-betul memperhitungkan dengan tepat bahwa
perut ikan itu adalah tempat yang paling tepat, tempat yang terbaik. Supaya Yunus merenungkan panggilan Tuhan. Tempat yang terbaik di mana Yunus bisa mengingat kembali apa tujuan Tuhan memanggil dia dan kemana arah alamat yang dia tuju. Apa makna panggilan Tuhan kepadanya sebagai seorang nabi. Jadi perut ikan merupakan tempat yang paling menyenangkan. Kalau dalam posisi Yunus sadar bahwa itu adalah tempat di mana Tuhan menaungi melindungi dia. Dan ternyata dari sisi kita bisa melihat bahwa tempat yang dianggap oleh banyak orang adalah tempat yang paling tidak menyenangkan, tempat yang paling sulit, tempat yang paling gelap. Tetapi ada Allah, ada hadirat Allah di sana. Tempat itu adalah tempat yang lebih baik dibandingkan dengan tempat yang paling menyenangkan di dunia ini atau di tempat manapun, tetapi tanpa kehadiran Allah. Tanpa Allah ada di sana. Kalau kita bercermin Bapak Islam Tuhan dari apa yang Yunus alami, baik motif hati terhadap penolakan dalam merespon panggilan Tuhan, sebenarnya itulah yang paling menentukan arah dan tindakan Yunus dan juga bagi kita. Jadi kalau mendengar sesuatu atau membaca firman Tuhan, merema, kemudian yang paling menentukan dari hal itu adalah sikap hati kita terhadap apa yang kita dapatkan, apa yang kita baca, kita gali. Nah, motif itu akan menentukan tindakan kita ke depan. Penolakan panggilan adalah penolakan terhadap anugerah Allah. Ini yang Yunus lakukan. Dan mungkin juga sering kita lakukan. Dan akibat dari penolakan panggilan Tuhan ini, penolakan anugerah ini, maka seseorang akan mengalami kemunduran rohani. Kemunduran rohani. Perjalanan Yunus untuk lari, itu dia sebenarnya mengalami kemunduran rohani di sana. Coba, dia turun ke pelabuhan, itu situasi menurun ke Yafo. Kemudian sudah naik ke kapal, dia turun cari tempat yang paling bawah. Dia bersembunyi di sana. Setelah itu dia dilempar ke dalam perut ikan, ke dunia paling bawah. Disebut sebagai rahim dunia orang mati. Itu namanya Seol. Atau bahkan terusir dirinya dari hadapan Tuhan. Dia berupaya untuk melakukan langkah menyelamatkan diri. Berupaya untuk jauh dari Tuhan. Secara jasmani dia berusaha untuk selamatkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tidak mau. Yunus punya prinsip seperti itu. Jadi Tuhan atur sedemikian rupa. Sehingga satu ikan yang besar itu bisa menelan dia. Dan itu adalah langkah penyelamatan dari Tuhan. Bukan Yunusnya lari menghindar dan menyelamatkan diri sendiri. Tapi Tuhan yang datang akhirnya untuk menyelamatkan dia supaya dia tetap berada di hadirat Tuhan. Dan rancangan Allah untuk keselamatan satu bangsa itu tetap terlaksana. Kita lanjut. Dari ayat pertama sampai yang ke-10 kita bacakan seluruhnya. Doa ucapan syukur Yunus, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi.
Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ini adalah mazmur pujian dari seorang yang telah diselamatkan dari jurang maut. Di mana Yunus berdoa. Di mana atau kapan Yunus ingat akan Tuhan? Apa yang Yunus lakukan? Di mana dia berdoa? Dan kapan dia ingat Tuhan? Yaitu ketika dia berada di dalam perut ikan. Di kondisi penuh kesesakan. Dalam penderitaan akibat dosa. Yunus ingat Tuhan dan dia berdoa. Mengharapkan kelepasan dan mujizat atas keselamatan nyawanya. Ini yang Yunus alami. Ada beberapa tempat yang dikatakan tempat yang penuh kesukaran. Ini adalah simbol penderitaan, tempat yang sangat tidak nyaman, dunia orang mati. Di tengah-tengah dunia orang mati, ini kata dalam bahasa Ibrani pakai kata Sheol. Tempat yang paling dalam, ke pusat lautan. Lalu ayat yang kelima, segala air mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra merangkum aku. Lumut lautan, ganggang, membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Wow, tempat yang betul-betul tidak nyaman dan paling sulit. Ini dikatakan sebagai dunia orang mati. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, dia mengharapkan kelepasan, keselamatan atas nyawanya. Yunus mendatangkan penderitaan sebenarnya buat dirinya sendiri akibat dosa-dosanya. Tetapi saat dia berdoa, ini kemurahan Tuhan, Bapak saudara Tuhan. Hebatnya Allah kita. Tahta kasih karunia Allah menyambut dia, menerima dia. Karena itu demikian juga dengan kita. Kesadaran akan kasih Allah kepada kita tanpa pedulikan dan perhitungkan pelanggaran kita akan memberi dorongan kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita percaya bahwa Allah yang penuh rahmat itu tidak pernah menolak orang berdosa. Tidak pernah menolak anak-anaknya yang tersesat atau terhilang. Tidak pernah memalingkan kepalanya, mukanya terhadap orang-orang yang berusaha mencari dia. Yang berdiri dari tempat yang paling gelap untuk meraih tahta kasih karunia Tuhan. Untuk datang berseru, memanggil, meminta pertolongan Tuhan atas kehidupannya. Tempat paling menyesakan di dalam diri kita. Yang bisa kita simbolkan sebagai dunia orang mati. Yang membuat nyawa kita sudah habis, lenyap pergi begitu saja. Dalam kondisi seperti itu ketika kita berseru kepada Tuhan. Dari tubir yang paling dalam itu. Tuhan mendengar doa kita. Ia mau mengangkat kita. Tangannya selalu terulur. Menolong setiap kita. Kadangkala Tuhan bisa pakai keadaan yang sulit itu. Keadaan yang sukar. Kondisi di mana kita tidak mau ada di situ. Untuk membawa kita kembali kepada Dia. Tuhan pakai masa-masa sulit untuk kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Bapak Islam Tuhan, setelah membaca satu perikop ini ya, atau satu pasal ini, bahwa sedikit aneh, saya tidak menemukan di doa dan mazmur Yunus ini ada namanya kata bertobat. Dia sadar lalu bertobat begitu.
Dia mengakui salahnya, dosanya. Nggak ada. Tidak ada pengakuan kesalahan dari seorang Yunus kepada Tuhan. Bahkan ketika menggambarkan sebab bahaya yang menimpanya di ayat yang ketiga itu. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Dia tidak mengkaitkan dirinya yang dibuang ke laut karena dosanya. Tapi karena Tuhan yang berkuasa dikatakan. Karena engkau berkuasa, jadi engkau yang melempar aku. Seperti itu. Hal itu disebabkan karena kesombongan dirinya sebagai orang Yahudi. Dia tetap punya ego, gua kan Yahudi. Dia merasa ras yang paling unggul. Dia merasa dia umat pilihan. Dia merasa dia bangsa di mana Allahnya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Bahwa dirinya adalah orang benar. Dan pandangan yang merendahkan non-Yahudi. Gitu. Ini yang kita lihat dari Yunus. Tapi apa yang Yunus lakukan atau sikap hidup Yunus ini, pikiran hati Yunus ini menggambarkan seluruh kehidupan orang Yahudi. Ini cuma mewakili saja. Nah, di dalam doa Yunus tidak menyinggung ketaatan dan iman yang baru di dalam Allah dari para pelaut-pelaut yang sudah bernasar. Kalau mereka diselamatkan, mereka akan persembahkan korban kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Yahweh Allah Israel. Oleh karena peristiwa tersebut, Yunus tidak menyinggung hal itu. Yunus acuh akan hal itu seolah-olah mereka bukan umat Allah. Ia tidak bersuka cita atau memuji Tuhan atas keselamatan para pelaut itu, penghuni kapal, para penumpang yang diselamatkan Tuhan. Yunus betul-betul benci kepada mereka, tidak suka. Kalau Allah itu memperhatikan bangsa lain, kalau keselamatan itu menjadi milik bangsa lain. Ia merendahkan para penyembah berhala. Dan pada saat yang sama dia menganggap dirinya istimewa di hadapan Tuhan. Sebab dia adalah penyembah Tuhan. Coba di ayat 8, ayat 9, dia sebutkan tentang bait Allah dan kerinduan hatinya ke sana. Padahal, Bapak Islam Tuhan, penyembah berhala mempraktekkan agamanya. Mempraktekkan agama Yahudi. Mempraktekkan imannya Yunus. Mereka mengikuti perintah Yunus. Tetapi Yunus tidak taat kepada panggilan Tuhan. Penyembah berhala, orang-orang kafir itu punya belas kasihan terhadap Yunus. Tetapi Yunus tidak punya belas kasihan sama sekali kepada mereka. Ini perbandingannya. Dengan standar apapun para pelaut itu, non-Yahudi itu masih jauh lebih tinggi daripada Yunus. Pertanyaan bagaimana dengan kita? Kadangkala kita merasa saya anak Tuhan. Saya orang pilihan Tuhan. Saya orang yang setia melayani Tuhan. Orang lain itu nanti menjadi orang-orang yang terhukum akan dibinasakan Tuhan. Ketika Tuhan memperhatikan mereka, kita marah, kita cemburu, kita nggak suka. Ketika orang lain yang tidak mengenal Yesus Tuhan diberkati, kita nggak terima, nggak mau. Kita nggak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah diperbuatnya terhadap kita. Dalam perut ikan ini Yunus merenungkan keadaannya yang sangat gelap dan memilukan, lalu melihat ketiadaan kelepasan yang dapat diperolehnya. Tidak ada tempat saluran keluar, tidak ada jendela di dalam perut ikan. Dia tidak bisa melihat pertolongan Tuhan seperti apa. Ia merenungkan perkenanan Allah kepadanya. Kalau sampai sudah 3 hari dia masih tetap ada dan bernafas atau hidup. Ini betul-betul mujizat pemeliharaan Tuhan. Itu ikan, kalau masuk ke dalam perut ikan, gas di dalam perut ikan itu bisa menghanguskan semua benda asing yang masuk itu, kena asam lambung ikan itu bisa luluh lantak. Tapi hebat Yunus tidak sama sekali mengalami kondisi itu. Dengan murah hati lalu dia memanjatkan doa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Dengan penuh keyakinan kepada Allah. Ya, ini kita bicara bagaimana Allah mau mendengarkan doa Yunus. Kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan.
Tuhan mau mendengarkan doa Yunus. Di sini Yunus berjanji akan memuji dan memuliakan dan menghormati Allah. Serta dia di akhir doanya, dia memuji dan mengakui Allah sebagai juru selamatnya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, dari apa yang Yunus alami di pasal yang kedua ini, setelah kita membaca dengan baik doa yang dipanjatkan yang berupa mazmur ini, mazmur ucapan syukur, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, bahwa peristiwa ini adalah sebagai contoh bagi kita. Apa yang Yunus alami menjadi pelajaran bagi kita, agar kita memiliki ketaatan yang murni kepada Tuhan. Jangan kita punya ketaatan yang terpaksa. Karena itu kita harus memeriksa hati kita dari hari ke hari. Setiap kita merenungkan firman atau membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita belajar, menempatkan firman itu di hadapan kita dan kita berkaca di sana. Sudahkah aku menjadi pelaku firman? Sudahkah bagian ini aku menang? Apakah ada bagian tertentu di dalam hidupku di mana aku sering gagal, kalah, dan tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi? Di situ kita minta kekuatan Tuhan untuk kemudian memampukan kita taat dan mentaati dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, bukan karena terpaksa. Kadangkala memang melakukan firman Tuhan itu menyakitkan Bapak Ibu Islam Tuhan. Tetapi ketika kita melangkah Tuhan beri kita kekuatan dan penghiburan. Sehingga apa yang tadinya tidak enak menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bahwa di dalam kesesakan, Tuhan selalu mendengar doa dan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada orang yang berputus asa, kepada orang yang mengalami kekelaman, kepada orang yang berada di tempat yang gelap sekalipun. Dia mendengar teriakan, doa, dan Dia beri kita harapan. Dia beri kita kegirangan, Dia beri kita keselamatan. Dia mengangkat kita dan memulihkan kita. Yang ketiga, bahwa kesulitan sebenarnya Tuhan sengaja pakai, Tuhan sengaja berikan kita berada dalam kondisi seperti itu dan membiarkan kita mengalami sesaat. Tetapi punya tujuan untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Kadang kalau kita sudah mulai menyimpang, Tuhan belokkan. Dan proses membelokkannya itu kadangkala butuh waktu dan sangat menyakitkan. Nah, ini kondisi seperti ini dipakai oleh Tuhan dengan caranya. Dia membawa kita untuk kembali kepada Dia, untuk tetap berada dalam rancangan keselamatan yang kekal dari Tuhan. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Yang keempat, bahwa sebagai bukti kuasa Allah atas semua makhluk. Artinya apa? Tuhan bisa menentukan waktu tepat, Tuhan atur sedemikian rupa. Dan semua hal di sekitar kita bisa dipakai oleh Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Dan semua hal, alam sekalipun, mendengarkan Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Dia atur segala sesuatu. Itu bukti bahwa Dia Allah Maha Kuasa. Dia bertindak tepat, termasuk memerintahkan ikan menelan Yunus, menjaga Yunus di dalam perut ikan itu, dan kemudian memerintahkan di ayat terakhir diberitahu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kuasa Tuhan berlaku. Di dalam perut ikan, Allah memelihara dengan kuasa, melindungi dengan kuasa. Dan dikeluarkan juga dengan kuasa Tuhan. Allah mengatur, Allah memerintahkan semua makhluk dan alam. Kuasa Allah hebat. Kadangkala kita di tengah situasi yang sulit pun, kita bisa kaget
bagaimana cara Allah menolong kita. Kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Nggak disangka-sangka. Ya, Tuhan bisa pakai segala cara untuk kebaikan kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwa sebagai lambang dari kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 30, Yesus mengiyahkan peristiwa Yunus bahwa ini adalah peristiwa historis. Bahkan kematian Yesus, penguburan Yesus, dan kebangkitan Yesus dikatakan sebagai tanda, sebagai analogi dari apa yang akan Yesus alami. Yunus punya kehidupan, punya pengalaman itu. Dirujuk kepada apa yang akan Yesus alami nanti. Meskipun analogi Yunus tidak harus mutlak dalam setiap detail, dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi ada waktu yang baik di sini. Bicara lamanya Yunus di perut ikan. Ya, perut ikan sama seperti bumi, liang kubur, kematian, ya, dan kemudian mengenai kebangkitannya. Bagaimana Yunus dimuntahkan, itu sama seperti Yesus bangkit kembali. Bagaimana Yunus kemudian memberitakan keselamatan kepada Niniwe. Demikian kebangkitan Kristus menjadi kabar sukacita yang harus diwartakan ke seluruh bumi. Memberi jaminan keselamatan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Semua apa yang dialami oleh Yunus, peristiwa ini, dirujuk kepada satu pribadi, Yesus Tuhan kita. Jadi ada analogi yang berkesinambungan dari peristiwa yang Yunus alami ini. Kemudian Yesus menunjuk kepada Yesus yang mati dan bangkit dari kubur. Itu yang dapat kita pelajari dari Yunus pasal yang kedua ini. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tengah-tengah kesulitan hidup tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang merasa seolah-olah sudah ada di dunia orang mati, di lembah kekelaman sekalipun, tetap berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu dan dengan rahmat-Nya, dengan penuh belas kasihan, Dia datang, Dia mengangkat kita, mengeluarkan kita dan membiarkan kita hidup di hadapan-Nya untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah keseluruhan dari pasal yang kedua dari kitab Yunus. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami belajar satu kebenaran firman-Mu dari peristiwa Yunus di dalam perut ikan. Bagaimana dia mengucap syukur, dia berdoa. Di tengah keadaan yang gelap gulita, di tengah keadaan yang suram tidak ada harapan, di dunia orang mati sekalipun, dia masih ingat Tuhan dan dia berdoa. Ini pelajaran berharga bagi kami bahwa doa tidak boleh putus dari hidup kami. Tidak hanya karena keadaan senang, keadaan baik, tetapi di tengah keadaan yang sulit sekalipun, di tengah kami tercekik oleh masalah hidup yang berat sekalipun, doa tetap punya kuasa di hadapan Tuhan. Kami harus percaya itu. Percaya terhadap kuasa doa dari orang benar. Dari orang percaya. Bahwa Tuhan setia mendengar doa orang benar. Dan melakukan kehendak-Mu. Engkau turun dengan rahmat-Mu menolong kami. Memulihkan kami semua. Setiap pribadi, keluarga yang sedang berada di situasi yang sulit ini, Tuhan pulihkan, Tuhan dengarkan doa mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berkati semua umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita,
mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.